Kembali 500 orang korban meninggal dunia dan juga 1.000 orang luka-luka. Jadi bukan hanya perkara dia takut diadili, tapi memang ada pihak-pihak ya memang ini mind blowing ya, ini benar-benar pahit. Negara ini termasuk mendanai untuk penyerangan ini. Negara-negara tersebut yang membutuhkan. Kalau masalah mendanai, semua negara Arab terutama ya, bukan semua ya, mayoritas itu pasti mendanai. Mendanai Israel? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman Cerita Untung. Hari ini kembali lagi bersama Syekh Husain yang baru kembali dari Mesir sekarang ini. Saya pikir waktu kembali dari Mesir semua udah agak-agak ibaratnya sudah calm lagi nih. Kayaknya beliau balik ke Indonesia. Nggak tahunya malah begitu. Ini sebelum apa sesudah kejadian antum balik tuh sebenarnya? Sebelum. Jadi antum sendiri nggak tahu tuh bakal ada penyerangan? Nggak ada yang tahu. Bahkan para pejabat tinggi Israel pun banyak yang kaget sebetulnya. Oh, bahwa mereka mengingkari. Iya, bukan mengingkari. Jadi semua berpikir bahwa ya ini memang mengarahnya ke gencatan senjata permanen. Ya, dan ya entah itu manipulatif ya, baik itu Amerika maupun Israel, tapi semua nggak ada expect bahwa akan ada serangan sebesar ini. Oke lah, Israel bakal melanggar itu pasti, itu semua sudah bisa diprediksi. Tapi dalam kondisi sekarang ini di bulan Ramadan dengan serangan satu kali serangan 400 nyawa terbunuh, ini benar-benar di luar ekspektasi. Ya, tapi sebenarnya kan pasukan perjuangan tetap waspada sebenarnya kan. Anytime mau perang lagi dia udah masih ready kan. Ya pasti. Nah gitu kan. Tapi sebenarnya pemimpin udah dipilih kan sebenarnya kan. Sudah. Tapi silent ya. Otomatis. Ya. Nah, maksudnya regenerasinya tetap jalan otomatis ya. Kalau menurut data dari intelijen Israel sendiri ya, mereka nyebutnya bahwa selama 8 pekan ceasefire itu para perlawanan di Gaza sudah kembali memenuhi kuota yang sudah berkurang selama perang. Jadi artinya pasukannya rekrutmen sudah menutup jumlah para pejuang yang syahid selama perang 15 bulan sebelumnya. Jadi sebenarnya selama ini sudah menyusun kekuatan sebenarnya. Iya. Tapi kalau sekarang ini keadaan yang sekarang ada satu campaign penyerangan dari IDF yaitu Halo Hamas gitu kan salah. Apa namanya? Dia ada gitu ada slogannya gitu. Kayak lagi menyapa gitu. Ini kayak satu strategi baru yang kayaknya dirahasiakan. Kira-kira apa tuh? Ya. Itu memang kalau bicara rahasia seperti ini rahasia tingkat tinggi ya. Banyak bahasanya itu bukan asumsi. Iya, banyak asumsi. Ya, dan masing-masing ini kan ada beberapa analis yang berusaha menerjemahkan. Ya, kemudian keluarlah teori-teori seperti ini gitu loh. Tapi semuanya bermuara pada satu tujuan sebetulnya. Dan ini disepakati. Bahkan saya terbaru membaca statementnya mantan menteri militer pada Angkatan Darat Israel namanya Avigdor Lieberman. Dia mengatakan lagi semua ini kacau balau kembali ke jalur yang keliru ini. Satu tujuannya apa? Karena ambisi Netanyahu untuk stay di pemerintahan. Gak ada pilihan kan buat dia? Ya, mungkin dia nggak ada pilihan. Sebetulnya kalau kata Lieberman dia bilang sebetulnya Netanyahu ini tinggal ngaku aja salah, merasa bertanggung jawab, gitu kan? Mundur selesai. Nah ini sekarang dia malah kembali menunjukkan dirinya dan nggak peduli dengan nasib para sandera Israel yang ada di tangan para pejuang Gaza. Jadi bagi dia dan bagi beberapa tokoh-tokoh penting di Israel sendiri, ya itu mengatakan sebegitu nggak pedulinya Netanyahu terhadap kondisi sandera Israel demi dia tetap ada di bangku kekuasaan dia. Jadi sebenarnya genocide atau pembantaian ini justru sebenarnya untuk menutup kemungkinan dia masuk penjara kan sebenarnya kan berarti. Ya. Tapi ada ya orang begitu ya, maksudnya hanya demi biar tetap di kekuasaan, gak dituntut, gak diadilin, ngorbanin orang lain gitu ya. Ada yang punya orang gitu, ada orangnya hidup gitu ya. Itu nggak bisa dipercaya sebenarnya orang ada yang begitu udah puluhan ribu demi mempertahankan posisi dia masih kurang gitu ya. Dan masih aja yang nurut gitu, bingung kita juga.
Ini kan dunia juga udah tahu Iya. semua kan ibaratnya. Gini, dia pun sebetulnya nggak akan berani senekat ini kalau tidak ada titipan. Sebetulnya dia juga merasa termotivasi karena ada yang memotivasi di belakang. Siapa? itu itu lebih mendalam lagi itu. Ya adalah negara-negara yang dianggap ya negara Arab gitu ya. Heeh. Itu juga ada yang nitip-nitip ke Israel itu. Ada juga negara Arab. Ya ada. Ke apa ininya? Apa namanya? Tanpa menyebut negaranya apa sih ke ininya? Jadi bagi mereka ya para perlawanan di Gaza ini itu sesuatu yang harus dihilangkan karena mereka merasa hubungan duniawi mereka dengan Amerika dengan Israel itu akan selamanya terganggu selama masih ada gerakan ini. Hubungan duniawinya. Berarti urusannya duit lagi gitu. Duit lagi, ya duit, kemudian hegemoni, dominasi, Heeh. ya ada aja. Maka Netanyahu pun merasa ya saya dapat dukungan dari mereka gitu loh. Jadi bukan hanya perkara dia takut diadili tapi memang ada pihak-pihak ya memang ini mind blowing ya, ini benar-benar pahit. Tapi ini yang saya baca dan bukan sekedar saya mentafsirkan tapi benar saya baca tulisan-tulisan para analis Nah, yang paham masalah ini. negara ini termasuk mendanai untuk penyerangan ini. Negara-negara tersebut yang membutuhkan. Kalau masalah mendanai semua negara Arab terutama ya, maka semua ya mayoritas itu pasti mendanai. Mendanai Israel. Iya, meskipun harus lewat Amerika dulu gitu kan, atau meskipun batas logistiknya nggak apa peralatan alutsistanya gitu. Heeh. Tapi ini bukan lagi rahasia sebetulnya. Ya memang selama ini mereka bisa bertahan dari dana negara-negara Arab sendiri. Donald Trump lihatlah, Donald Trump waktu baru dilantik apa dia bilang? Waktu hari pertama waktu dia dilantik kan, Ben Salman sudah menjanjikan akan memberikan kami 600 miliar USD untuk Amerika dan akan itu ada statementnya di ada media. video dia bilang di depan video dan saya akan memaksanya agar membulatkannya dari 1 triliun dia bilang gitu 1 triliun USD. Oh gitu. Iya. Bayangkan coba 600 miliar seenteng itu yang ingin dikasihkan. 600 miliar US dollar. Iya, padahal Gaza itu kalau menurut Lajnah I'mar atau panitia rekonstruksi Gaza di Mesir, Gaza yang amburadul itu hanya perlu sekitar 53 miliar USD untuk kembali normal gitu loh. Untuk ngancurinnya 600 miliar. Iya, enggak untuk membangun kembali Gaza itu perlu 53 miliar. Berapa yang diberikan bin Salman ke Amerika? 600 miliar. Kenapa nggak ke Gaza itu untuk membangun kembali Gaza? Harusnya selesai itu. Iya, selesai. Ya, artinya dukungan negara Arab kepada penjajah itu nggak berarti harus dukungan langsung ya. Melalui jalur-jalur luar itu kan juga kantongnya kan ujung-ujungnya situ juga. Kadang kita semua sepakat teman-teman. Kita sudah sering bilang bahwa Israel ini bukan sebuah negara yang hidup tumbuh secara nature ya. Indonesia itu natural. Sudah ada marganya, sudah ada masyarakatnya, sudah ada komposisi negaranya, tinggal mereka merdeka. Kalau Israel kan enggak. Israel ini kalau menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Waisi, masyru' istimari gharbi. Israel ini adalah proyek kolonial barat. Jadi negara barat mereka patungan, ayo kita bergabung, taruh satu benda asing di situ dan kita backup habis-habisan. Ya, mereka kan sebenarnya rakyat tanpa negara atau negara tanpa rakyat gitu ya, kan. Begini mereka bilangnya. Kami ini Palestina ini adalah negara tanpa bangsa untuk bangsa tanpa negara gitu. Oh, untuk bangsa tanpa negara. Maksudnya mereka aja tuh Israel tuh bangsa tanpa negara kan. Iya, mereka kan Yahudi ini satu bangsa yang harus punya negeri khusus. Sementara di Palestina mereka mengklaim itu ada negeri yang kosong melompong gitu kan, nggak diisi, itu nggak ada bangsa itu, ayo kita isi ya gitu kan. Ya mereka ngerasa nge-backup dari buku-buku agama mereka kan sebenarnya, dari kitab-kitab mereka kan. Padahal mereka sendiri udah ditolak sama Tuhannya juga untuk masuk ke negara itu kan. Iya. Mereka yang menolak untuk masuk menawarkan perjanjian itu kan sebenarnya. Iya. Dan ini ada di Nasrani, ada juga di Islam kan. Sejarah itu akhirnya mereka terpencar ke diaspora kemana-mana. Yeah. Ini yang kemudian menjadikan sebuah proyek untuk nyari negara untuk dicaplok. Tapi apa bukan gini? Itu nyari apa emang mereka targetin ada di situ karena mereka ingin menguasai akhir zaman? Kayaknya emang ditarget deh.
Kalau mau kan mereka pernah ditawarkan di Syria pernah kan? Iya, makanya Argentina juga. bicara ini kita harus bicara sejarah Heeh, 1907. Ya, heeh, Israel terdiri kan deklarasi 1948. heeh, 1907 heeh, itu ada satu konferensi rahasia namanya Imperial Conference heeh, di Inggris. Siapa yang menggagas? Namanya Sir Henry Campbell Bannerman. hmm, Jadi dulu itu sejak abad ke-15 sampai awal abad ke-20 dunia itu hidup dalam sistem kolonial. heeh, Negara-negara Eropa ya berpencar untuk menjajah negara-negara Asia dan Afrika gitu kan. hmm, Italia menjajah Libya, Prancis jajah Aljazair, Maroko, Tunisia, Ya. Inggris menjajah sampai Malaysia bahkan, kemudian Belanda menjajah Indonesia. Penjajahan model ini itu nggak efektif ya karena individual penjajahannya. Makanya dikumpulkan oleh seorang perdana menteri Inggris saat itu namanya Sir Henry Campbell Bannerman, dikumpulkan di rumahnya, kemudian dibahas. Kalian tuh tahu gak? Kalian tuh sekarang di puncak, tapi saya melihat kalian juga sedang jatuh terjun bebas ke bawah. Kenapa? Karena penjajahan model gini akan langsung hilang konflik internal sama kita juga gitu loh. hmm. Akhirnya dia tanya, kalian semua mau tetap di puncak atau mau jatuh ke bawah? Kami mau tetap di puncak. Mulailah Sir Henry Campbell Bannerman ini membagikan peta kepada para peserta, 7 peserta dari 7 negara kolonial tuh. Nah, sudah dapat semua petanya? Sudah. Peta apa itu? Peta negara Arab, dunia Arab. Dia bilang apa? Wilayah ini, peta yang ini ya kalian pegang ini, itu adalah sumber kekuatan dan kelemahan kalian, kita semua negara Eropa. Karena wilayah dunia Arab ini yang terbentang dari Mauritania, terus ke Libya, Maroko, Aljazair, Mesir, sampai wilayah Syam, Arab Saudi. Wilayah seluas 13 juta kilometer ini itu pernah menjadi kekuatan adidaya ketika di bawah umat Islam, dan itu akan kembali menjadi adidaya. Kita nggak bisa cegah, saya bilang gitu. Oh, dia tahu? Dia tahu betapa wilayah ini sangat strategis. Kenapa? Itu dijelaskan kenapa mereka akan kembali bangkit, karena wilayah sebesar ini itu memiliki banyak keunggulan-keunggulan yang nggak kita miliki. Disebutkan 2 paling tidak keunggulannya. Satu, saya ingin kasih gambarannya. Dunia Arab luasnya 13 juta kilometer persegi. Indonesia berapa luasnya? 1,9 juta. Bayangkan perbedaannya kan, luas sekali memang dunia Arab itu. Nah, hebatnya dunia Arab ini, mereka itu paling tidak ada 2 keunggulan yang membuat mereka berpotensi menjadi kekuatan adidaya. Pertama, mereka wilayah seluas ini disatukan oleh satu bahasa. Bahasa Arab. Jadi antum kalau bisa bahasa Arab, berjalan dari Mauritania masuk ke Libya, masuk ke Aljazair, masuk ke Mesir, masuk ke bumi Syam, Palestina, Suriah, Lebanon, Irak, negara-negara Teluk, cukup satu bahasa Arab. Jadi gampang dikomando. Kalau di Eropa bagaimana? Kalian masuk ke Spanyol pakai bahasa Spanyol, masuk ke Prancis bahasa Prancis, masuk ke Jerman bahasa Jerman, maka sudah dikontrol. Itu kelemahan Eropa. Keunggulan kedua dunia Arab, ya setelah mereka disatukan satu bahasa, mereka juga disatukan oleh satu agama Islam. Lebih mudah dikontrol. Di Eropa bahasanya sudah macam-macam, agamanya macam-macam gitu loh. Nah, jadi ini nggak mungkin bisa dicegah ini kebangkitan ini. Hanya perlu satu elemen lagi. Dunia Arab hanya membutuhkan satu elemen terakhir. Apa tuh? Untuk menjadi negara yang adidaya. Satu pemimpin yang soleh. Oh iya. Cuma cukup dengan satu koordinasi aja berangkat itu. Selesai. Orang semua sudah satu suara, satu agama, satu bahasa. Jadi itu pernah dibuktikan ketika ada Salahuddin Alayubi kan. Ya. Crusade habis gitu ya, kan. Semua di masa dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu kan. Nah, makanya akhirnya semua panik nih. Terus apa proposal Anda? Dia bilang, kita harus bersatu padu, kita hentikan pola penjajahan konvensional yang selama ini kita lakukan. Kita masuk ke neokolonialisme dan imperialisme, itu yang dikatakan Bung Karno itu. Jadi mereka bersatu, kita harus mencegah kebangkitan umat Islam yang pusatnya memang di dunia Arab ini. Caranya bagaimana? Kita tanamkan benda asing di tengah-tengah mereka, biar mereka nggak akur. Nah, apa fungsinya? Ada 4 fungsi benda asing itu. 1, memecah kekuatan Arab Afrika dan Arab Asia. Kita kembalikan dari Mesir ya. Mesir itu kan mewakili Arab Afrika ya. Mesir, Libya, Maroko, Mauritania, Nigeria. Ini Arab Afrika nih. Nyebrang lewat dari Mesir ke Palestina sudah masuk ke Arab Asia.
Syam itu kan Arab Asia semua tuh, Syam tuh. Nah. Palestina, Yordan, Lebanon, negara-negara Teluk, Arab Saudi itu Arab Asia kan. Nah, satu fungsi pertama benda asing yang akan kita tanamkan itu satu untuk memecah kekuatan antara Arab Asia dengan Arab Afrika. Nah, fungsi kedua kata Bannerman untuk menjaga agar kawasan ini tetap bergejolak. Pokoknya kawasan ini nggak boleh stabil, harus bergejolak. Maka perlu ada benda asing itu di situ. Oh, sih. Nah, kenapa bergejolak? Kenapa harus bergejolak? Karena kalau wilayah ini stabil ini akan melahirkan sebuah kedamaian. Kedamaian akan melahirkan sebuah kebangkitan. Itu nggak boleh. Itulah yang menjelaskan kenapa Irak ya diobok-obok, Afghanistan diobok-obok, Libya, Syria, Lebanon, Yaman, semua ya. Jadi kalau orang berpikir kerusuhan yang ada di Arab itu karena semata-mata karena pemimpin mereka otoriter atau diktator, enggak juga. Memang itu salah satu desain mereka sejak 1907. Ditambah semua tanah-tanah yang disujuti itu dalamnya mineral semua kan? Itu fungsi ketiga. Memang ada itu masuk fungsi. Iya, kan sebenarnya 4 fungsi nih. Satu, memecah kekuatan Arab Asia Afrika. Kedua, untuk menjaga agar tetap bergejolak. Ketiga, untuk memastikan agar sumber daya alam di situ tuh jatuh ke barat. Jadi daripada kita harus capek-capek ya keliling-keliling masing-masing negara-negara menjajah, enggak, kita sekarang bersatu saja. Ya, kita berikan satu kekuatan asing di situ untuk memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya di situ. Makanya sumber minyak kan di Timur Tengah kan, di dunia Arab. Tapi yang menikmati kan sekarang di mana? Orang Eropa atau orang Barat. Mereka yang menikmati dengan harga murah. Sudah murah, berlimpah ruah, dan nggak oplosan pula lagi kan di sana itu ya. itu real ya, itu real ya. Itu fungsi ketiga. Nah, fungsi keempatnya memastikan, jadi benda asing ini harus memastikan agar kekuatan di wilayah itu menjadi tunduk di bawah kekuasaan Barat. Itulah yang menjelaskan kenapa negara-negara Arab hari ini mereka nggak bisa ngapa-ngapain, karena semua sudah dikondisikan base militer Amerika kan di mana-mana kan. Itu salah satu untuk menjaga agar mereka ini tetap tunduk dan nggak boleh keluar dari. Jangan-jangan adanya blok-blok itu cuma drama lagi ya? Iya, tentu. Memang apa? Jadi kan di kolonize pembagian wilayah segala macam, kamu ambil ini, kamu ambil ini gitu. Iya. Dan sepertinya mereka tuh kontrak, atau mereka elai jangan-jangan. Itu Sykes-Picot itu termasuk tuh. Sebenarnya Sykes-Picot yang membagi-bagi negara-negara Timur Tengah ya untuk dikuasai oleh negara-negara Barat. Jadi kalau kita melihat sejarah dari sudut pandang yang lengkap gitu ya, ini semua berkaitan. Pertemuan Imperial Conference ini berkaitan dengan terjadinya Perang Dunia Pertama, visi misinya juga membangun anak tangga untuk masuk ke Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua ujung-ujungnya adalah penjajahan tanah ini. Nah, idenya Bannerman ini ketemu dengan idenya Theodor Herzl, Zionis itu. Si Bohr. Nah, iya akhirnya enggak, di Bohrnya si Rothschild tetap ya. Rothschild. Ini si jurnalis ini ya yang mendirikan Zionisme. Kan Zionisme itu kan ideologi yang cita-cita mendirikan negara Yahudi di Palestina. Nah, ketemu deh. Tapi saat itu Theodor Herzl sudah mati ya, diganti oleh namanya Chaim Weizmann. Itu kepala Zionis setelah Theodor Herzl. Ketemulah mereka berdua. Inggris entar lagi punya proyek di sana kan gitu ya. Sekalian nih gitu. Iya, kebetulan kami juga sedang mentarget tanah ini. Nah, maka dipilihlah tanah Palestina karena itu yang menjadi pertemuan antara Arab Asia dan Arab Afrika. Dan itu juga mengikat 3 benua besar ya, Asia, Afrika dan Eropa gitu kan. Dan ini memang dari dulu di jantung dunia. Ketemulah. Di satu sisi pihak Eropa ini mendukung banget. Oke lah, kita akomodir itu orang-orang Yahudi itu untuk pindah ke Palestina. Kenapa? Karena saat sekali mendayung 2-3 pulau terlewati bagi mereka itu. Karena saat itu negara-negara Eropa juga mereka mengalami satu masalah yang sama. Problem yang sama, yaitu apa? Keberadaan orang-orang Yahudi di negara-negara mereka. Itu kan jadi problem. Sekalian sebenarnya pembuangan sampah ya. Iya. Orang Yahudi itu dimanapun berada selalu membuat masalah. Bisnis orang Yahudi itu nggak jauh-jauh kalau nggak perbankan dan riba gitu kan. Kemudian bisnis senjata, kemudian narkotika, kemudian rumah-rumah peracuran. Itu bisnis orang Yahudi dari dulu. Jadi dimanapun ada orang Yahudi selalu merusak menjadi benalu negara-negara yang ditempati mereka. Ini mungkin sesuai dengan beberapa fakta yang terjadi ya. Misalnya gini, gerakan dukungan kontra terhadap Palestina di Indonesia mungkin ini angin-anginan ya. Kadang-kadang ya letoy-letoy juga. Tapi di negara luar, contoh Australia atau di Eropa ya, itu bisa tiap minggu dia bikin ini
bikin apa namanya demo. Iya. Ternyata waktu kemarin saya di Australia itu, kenapa sih lu pada semangat begini, kan lu pada bukan Muslim gitu kan? Katanya alasannya apa? Karena mereka ngerasain hidup bersama Yahudi. Kesebelan itu yang membuat mereka selalu ngelakuin itu gitu. Bahkan di wilayah Yahudi dia sengaja, maksudnya memang udah kesel emang orang Yahudi itu Iya. memang gayanya gitu kan. Iya. Maunya cuma narsis semua itu. maunya sama seininya mereka aja gitu. Kemudian eksklusif gitu kan. Yang begitu-begitu gitu. Pokoknya nyebelin. Makanya dulu di Jerman dimusuhin. Ini karena begitu kan gayanya kan. Nah, kemudian orang-orang yang hidup bersama mereka ini ngerasain langsung. Kalau kita kan nggak ada nih. Jadi kalau kita kan ya udah kita atas si apa perjuangan terhadap Palestina aja nih. Tapi kita nggak ngerasain bagaimana digencet sama Yahudinya juga. Jadi kelihatan banget perbedaannya gitu. Waktu saya kesana, minggu ini ada, besok mau ikut lagi nggak? Lu tiap minggu ada gitu. Gua liburan di sini, lu diajakin begini dulu gitu kan. Tapi ini menarik ya, maksudnya dunia mungkin ini proses dunia untuk melek ya. Dunia untuk melek kalau memang kaum ini kaum yang sebentar lagi akan dimusuhin sampai batu sekalian ya. Iya. Mungkin ini prosesnya dari sini kali ya. Itulah kenapa banyak para pejabat tinggi Israel yang mereka itu nggak mau ini berlanjut. Kenapa? Karena semakin lama ya semakin hancur citra Israel dan semakin banyak musuhnya. Semakin dimusuhi oleh orang-orang yang tadinya bersahabat, mereka semakin musuh. Kalau serangan ke Gaza ini terus berlanjut. Ya. Di satu sisi serangan ini nggak membawakan apa-apa gitu loh untuk Israel. Tawanan nggak bisa dibebaskan dengan cara malah ini. makin jelek namanya dia kan. Iya. Hamas kekuatan perlawan juga nggak tumbang, malah semakin solid gitu loh. Mereka bingung mau cari pakai trik apa kan. Iya. Tapi jadi penjelasan antum jelas ya bahwa sebenarnya ada tujuan yang besar banget di belakang ya, bahwa dunia ini selama 13 abad dikuasai oleh umat Muslim ya kan. Kemudian bahasa internasional dunia itu bahasa Arab waktu itu kan. Walaupun Turki ya, jadi bahasa niaganya bahasa Arab juga kan. Baru berubah jadi bahasa Inggris kan awal abad ini kan, baru awal di abad ke inilah runtuhnya kesultanan lah ya. Semenjak itu kemudian dia bisa meeting untuk bikin negara segala macam. Ini baru 100 tahun belakangan kan. Iya. Dan mereka berharap demokrasi ini berlanjut. Makanya mereka adakanlah rencana ini. Mereka kan berarti baru 100 tahun sebenarnya kan? Kurang lebih. Baru 100 tahun, emang nyebelin juga sih rasanya walaupun 100 tahun juga ya. Mungkin di generasi yang sekarang juga nggak tahu bahwa dulu Islam adalah penguasa dunia di 13 abad itu. Anak sekarang ada yang tahu kalau nggak baca sejarah. Iya. Makanya sampai dibikin celaka 13 kan. Mereka takut banget bangkit, makanya sampai barusan antum cerita ini masuk akal juga berarti emang. Ya. Ada rencana besar, tapi saya kenapa didukung sama sesama negara Arab itu dia. Ya itulah penjajahan di mana-mana, penjajahan fisik itu selalu didahului oleh penjajahan pemikiran. Makanya ada istilah orientalisme itu. Jadi mereka mempelajari, mereka mendalami ya tradisi, agama, budaya negeri yang akan dijajah. Bahasanya dipelajari. Udah selesai masukin tuh. Ngakunya syekh gitu kan. Kalau di Turki kan ada misalnya Mustafa Kemal Atatürk. Wah, dianggap seperti orang Turki itu. Itu orang suruhan juga, orang tanaman juga kan gitu. Dan banyak kasus gitu di negara-negara Arab itu, banyak sekali itu. Akhirnya merasa sudah masuk ke dalam istilahnya jajaran utama, ya udah dia yang buat konstitusi, dia yang membangun ya. Jadi mereka juga sebetulnya kekuatan-kekuatan barat yang membayang-bayangi pemerintahan mereka itu. Kemarin kan habis ada satu perayaan nih kalau nggak salah di satu state ya di Amerika. Mereka pakai pakai drone kalau nggak salah. Yang pertunjukan drone itu. Iya. Yang menggambarkan si Donald Trump itu ya. Mengagungkan Donald Trump lah gitu. Mereka glorify. Apa namanya, anti kekerasan katanya, kemudian anti terorisme gitu. Padahal mereka pro genocide kan. Dan menggambarkan Gaza dengan bendera Israel gitu. Dan mereka di situ jelas banget kalau ada proyek Donald Trump untuk menjadikan Gaza ini daerah resort. Gitu kan. Las Vegas ya. Nah, apakah mungkin ceasefire kemarin adalah Trump mengambil waktu untuk bernegosiasi? Maksudnya katanya kan beliau ini pengusaha. Untuk mengambil alih Gaza dengan cara negosiasi dulu katanya gitu.
negosiasi untuk dipindah, dia apa kayak gitu. Dia punya trik itu dulu gitu. Nah, kemudian negosiasi buntu, akhirnya dia udahlah serang lagi gitu. Apa begitu? Ya itu nggak menutup kemungkinan. Nah, makanya kalau bahasanya para pejuang Gaza itu, Amerika ini Heeh, nggak belajar dari pengalaman. heeh, Mereka pikir ya mereka bisa menggunakan intrik-intrik manuver-manuver lain untuk mengusir kita. Nggak hmm, bisa. hmm, Itu bukan hal baru. iya, Seperti tawaran untuk memakmurkan Gaza itu sudah berlangsung sejak ya 2000 berapa ya 2007 heeh, sampai sekarang itu. Jadi karena Israel ini nggak bisa menaklukkan Gaza, nggak bisa mengusir warganya, akhirnya mereka melakukan pendekatan-pendekatan komersial. Itu sudah biasa. Mereka menjanjikan Gaza, kami akan angkat blokade, kami akan buka perbatasan, kami akan bangunkan pelabuhan terbaik, bandara terhebat. Satu syaratnya, tanggalkan senjata kalian, menyerahlah. Itu sudah ditawarkan pada warga Gaza, bukan hanya sekarang aja. Ini orang-orang keyakinannya apa sih? Kok evil banget ya? Maksudnya orang tuh kayak punya hak atas orang lain gitu ya. Jahat banget ini orang-orang ini. Ini mungkin sekarang dunia udah tambah tahu gitu ya. Mana pihak yang benar, mana yang salah ini udah makin kelihatan. Ya, Mana yang sejahat-jahatnya orang gitu. Mana yang setabah-tabahnya orang udah makin jelas gitu. Makanya gelombang mu'alaf lagi banyak ini ya kelihatan banget karena jelas gitu. ya, Nah kalau kita lihat apa yang terjadi di Gaza ini kemudian ketika negosiasi apa ceasefire belum ditentukan ternyata udah menyerang lagi ini kan. Ini kan sebenarnya seperti pengulangan aja gitu kan. Kalau tanggapan warga Israel sendiri gimana? Kemarin kan lagi viral tuh katanya seluruh Israel bunyi alarm kemarin tuh. Nah, maksudnya ada alarm tanda bahaya ketika penyerangan Hamas katanya nyerang sana lagi gitu apa namanya? ya, Ngelemparin roket lagi. Kemudian tapi ya, M80. yang nyala itu semua alarm Israel semua gitu katanya. Kalau itu nyala alarm karena serangan dari Yaman. Oh dari Yaman. Yaman tuh Oh. ngelemparin balistik setiap hari ke Israel sejak Oh. bahkan sejak serangan terakhir ini ya. Tapi belum ada pengaruh ya. Maksudnya Iron Dome masih. Malah kan sampai si Netanyahu menghentikan meetingnya dan ngumpat ke basement itu kan karena serangan itu. Ya dan ini yang terakhir itu mereka berhasil menyerang bandara dan itu jatuh di dalam bandara serangan Yaman itu. Hmm. Jadi kalau kita lihat video yang beredar itu kalang kabut seantero Israel tuh memang dari serangan-serangan Yaman tuh. Hmm. Tapi kalau sekarang nih tanggapan orang internal Israel sendiri dengan serangan ke Gaza apa tuh? Rakyatnya maksudnya masyarakatnya gitu itu gimana? Sama dengan respon sebelum-sebelumnya. Ya. Pro juga. Pro apa kontra? Ya, Israel kan terbagi menjadi dua kubu sekarang ya. Nah, Kubu yang memang ingin perang berlanjut, nah. kubu yang ingin perang selesai. Hmm. Dan di antara kubu kedua ini yang ingin perang selesai karena mereka ketakutan dengan serangan-serangan itu. Sebetulnya yang kubu pertama pun ketakutan gitu loh. Cuman ya mereka merasa ini kalau nggak segera dihabiskan dari sekarang ini kekuatan ini akan terus meneror kita gitu loh. Padahal yang neror mereka sendiri kan. Ya mereka yang meneror sebetulnya. Cuman mereka ya selalu bermain playing victim itulah. Tapi kan sekarang kemarin ada berita yang orang banyak yang nggak paham ya ibaratnya Abu Hamzah dengan Abu Ubaidah itu satu orang atau bukan, banyak yang keliru gitu kan. Ketika meninggalnya Abu Hamzah banyak yang menyangka itu Abu Ubaidah gitu kan. Nah mungkin dijelaskan sekalian siapa Abu Ubaidah, siapa Abu Hamzah. Dari namanya aja kan udah beda. Yang satu namanya Abu Hamzah, satu namanya Abu Ubaidah. Tapi tetap aja banyak yang juru bicaranya Palestina meninggal jatuhnya begitu doang. Orang langsung linknya ke Abu Ubaidah kan. Abu Hamzah ini nama aslinya Naji Abu Sif. Usia masih 20 tahunan ya. Dia meninggal bersama istrinya namanya Syaima dan bersama adik kandung dan adik iparnya. Dia suami istri juga. Meninggal dalam serangan Israel ke Gaza. Abu Hamzah ini adalah juru bicara gerakan perlawanan nomor 2 di Gaza namanya Jihad Islami. Jihad Islami itu ormas ya. Seperti Ormas. Itu kan Orpol. Sudah ormas juga awalnya. Hamas punya gerakan perlawanan namanya Brigade Judul Al-Qassam. Sementara Jihad Islami punya gerakan perlawanan namanya Saraya Al-Quds atau Brigade Al-Quds. Brigade Al-Qassam juru bicaranya namanya Abu Ubaidah. Nah, sementara Brigade Al-Quds juru bicaranya namanya Abu Hamzah.
Nah, itu Mereka di bedanya. markas yang sama nggak? Enggak, Beda. Beda. enggak. Strateginya pun beda. Ya cuman lah dalam strategi perangnya mereka sudah punya satu kesesuaian. Oh. Mereka nyebutnya ghurfah mushtarakah, ruang koordinasi bersama. Jadi Oh. eh, mereka punya satu satu komando ya, Hmm. yang dipimpin oleh teman-teman Al-Qassam ini, Hmm. dan membagi tugas dengan gerakan perlawanan lain ya, shift-shiftan gitu kan. Kemudian arah targetnya juga dibagi biar lebih terkoordinir gitu. Kalau sekarang kan kalau kita lihat apa yang dilakukan Israel kan hanya kemudian menjatuhkan korban lagi aja gitu. Untuk menguasai daerah ini kayaknya kan tetap mustahil juga ya. Maksudnya kan sekarang 400.000 pasukannya, 30.000 loh, 30.000 ya pasukan baru ya. 30.000 pasukan perjuangan yang bertambah kan itu. Sebenarnya makin nggak mungkin lagi untuk ditaklukkan. Pasti mereka akan kalau perlu mati aja sekalian gitu ya. Iya, Kalau belum tahu. mati nggak akan gua kasih nih tanah kan gitu kan. Itulah yang maksud nothing tulus seperti itu. Oh. Dan memang jelas sekali slogan warga Gaza itu para pejuang kan sederhana. Imma innahu la jihadun nasrun aw istishhad. Inilah jihad kami, hanya ada dua opsi. Opsi pertama nasrun, kita menang lalu kita hidup mulia, atau syahid, kita terbunuh tapi itu yang kita inginkan gitu loh. Jadi nggak ada artinya kalah. Nggak ada mundur juga ya. Nggak ada mundur juga. Jadi mati mulia atau hidup mulia gitu. Iya, hidup mulia atau mati syahid. Ya, gitu. Ya matinya mulia juga kan. Mati mulia itu sebuah kemuliaan luar biasa itu. Lebih mulia dibandingkan hidup mulia sebetulnya. Oh, jadi sebenarnya kalau kita pikir nothing tulus bener ya. Nothing tulus. Either way mana yang jadi keadaannya akan ditangkap dengan sebuah kemuliaan gitu kan. Gua mau diserang, gua kalah juga nggak ada masalah gitu. Malah itu yang gua kepengen dipilih gitu ya. Atau menang ya nggak apa-apa malah. Itu yang kita kejar itu juga. Kejar juga. Dua-duanya adalah sebuah kemenangan bagi para pejuang Gaza. Mungkin mindset ini yang nggak mereka miliki kali ya. Ya. Mindset ini yang si penjajah ini nggak punya mindset seperti ini. Makanya pasukannya kan dalam menyerangnya di bidang serangan IDF itu kan nggak ada serangan darat kan karena pengecut kan mereka tuh. Untuk face to face nggak berani kan. Iya. Kemampuan mereka tuh cuma ngebom dari jarak jauh, pakai remote, pakai drone. Yang nggak kelihatan orangnya, aman. Kalaupun mau serang darat, mereka harus serang dulu tuh udara, mereka baru mereka masuk gitu loh. Oh, itu juga belum tentu menang kan juga. Itu banyak kekalahannya. Banyak kehancuran situ. Jadi kalau sekarang nih menurut antum, keadaan penyerangan sekarang itu akan mengarah kemana? Ini pertanyaan yang sama ya yang ditanyakan pada saya tahun lalu oleh Deddy Corbuzier itu. Dan saya menjawab dengan jawaban yang sama. Ini akan berakhir dengan ceasefire lagi. Entah dalam waktu dekat atau waktu panjang ya. Tapi yang pasti ya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, in kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ya kalau kalian terluka, mereka pun terluka sebetulnya. Dan sekarang tuh kondisi carut marut Israel tuh benar-benar parah sekali. Bahkan ratusan ribu penduduk Israel tuh demo tuh di Tel Aviv itu sampai hari ini tuh ya, berganti-gantian. Kenapa? Karena mereka melihat mereka sudah naik pitam, mereka nggak terima. Ini semua kita jadi korban hanya karena habisi satu orang ini gitu loh. Nah makanya saya selalu katakan perang seperti ini ya itu yang menentukan menang kalahnya itu ya dua kekuatan itu, kekuatan militer dan ketegaran warganya. Warga Gaza ketegarannya sudah teruji. Dan mereka bangsa yang bertahan selama 15 bulan dalam genosida ya akan bertahan dalam 15 bulan selanjutnya dalam hal seperti ini. Nah, yang jadi masalah itu adalah respon. Kalau respon dunia, respon negara-negara Arab itu semengecewakan ini, seterhina seperti ini, ya bisa jadi ini akan lebih parah ke depan tuh. Bayangkan 500 nyawa dibunuh dalam waktu 50 jam. Artinya per jam itu 100 nyawa, per 10 jam itu 100 nyawa berarti kan. Ya, dan ini membutuhkan respon yang serius. Ya, maka kita nggak bisa memprediksi, kita nggak ada yang bisa memprediksi, tapi ya kita selalu husnuzon bahwa ini semua akan berakhir. Dan kalau kita melihat narasi para pejuang Gaza dari awal, memang mereka semua orang-orang yang sangat tawakal. Mereka nggak pernah menggantungkan nasib mereka pada dunia Arab atau para dunia internasional. Bagi mereka, kami di sini sedang memperjuangkan atas nama kebenaran,
Dan kebenaran itu milik Allah gitu loh. Maka siapa yang berusaha melawan kebenarannya, dia sedang melawan Rabb mereka, Rabb Allah, Rabb warga Gaza, Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Kalau dari sisi logistiknya pasukan perjuangan bisa bertahan berapa lama? Nah, itu juga sudah kita lihat ya, bukan hal baru bahwa para pejuang Gaza entah dalam kondisi logistik full, logistik minim, mereka akan terus bertahan dan akan selalu banyak karomah-karomah yang kita akan dengar seperti yang sudah kita dengar sebelumnya. Karomah-karomah warga Gaza yang ya makan satu hari satu kurma, pagi hari setengah, sore hari setengah kurma, masih bisa bertahan ya? Ya masih bisa bertahan. Itu banyak kasus seperti itu. Jadi bisa dipastikan guys bahwa entah ini kekuatan mereka untuk kemudian menyerang itu sampai berapa banyak atau berapa lama, tapi bisa dipastikan adalah bahwa pasukan perjuangan tetap ready dengan kapanpun mau dilayani gitu ya untuk pertempuran ini. Tapi memang ada satu fakta di mana agak miris memang kita dengar tadi bahwa ternyata peperangan ini ada tunggangi kebutuhannya juga dari saudaranya sendiri gitu ya, sekitarnya sendiri nih. Selama sejarah Palestina itu bisa dibebaskan dari luar kan? Ya. Dan sekarang yang di luarnya ini belum bisa ada yang apa namanya bisa menunjukkan arah bahwa akan ada satu perlawanan, atau ada satu apa namanya titik cerah di mana akan ada help dari luar gitu kan? Iya. Nah sekarang ini kita coba doa kembali teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini nggak lama lagi dan sekalinya mungkin ini akan menjadi sebuah kehancuran ekonomi atau apapun dari Israel, semoga menjadi hancurnya. Gitu. Waduh, jasa kelahiran ini waktunya Syekh dan infonya ini paling terupdate ya. Terakhir berapa tadi korban? Ada beberapa versi, ada yang bilang 700, ada yang bilang masih 500 600. Tapi yang pasti ini terus bertambah karena serangan belum selesai. Kita ngomong gini, mereka lagi digempur nih. Dan korban itu nggak langsung teridentifikasi dengan baik ya. Ada yang masih di reruntuhan, ada juga korban luka yang akhirnya meninggal secara perlahan. Itu akan terus bertambah. Padahal di pertengahan bulan ini saya diajak sama DPR gitu untuk bawa bersama-sama negara katanya untuk masuk jalur Gaza sebelum Lebaran tadinya kan. Ya tapi dengan kondisi kayak gini kan nggak mungkin lagi kan udah di pengurusan visa segala macam, tapi sayang banget ya bahwa ini kayaknya nggak mungkin bisa dilakukan gitu kan. Warga di pemerintah mereka sendiri juga bisa memastikan gini safety-nya apalagi tamu kan gitu. Antum aja belum pulang. Antum memang ada rencana mau balik lagi? Iya. Antum di Mesir kira mau balik lagi ke sana? Rencananya itu. Di salah satu agenda saya di Mesir kan distribusi bantuan. Kemudian juga ziarah kerabat juga, adik-adik ipar di sana. Dan terakhir rencana masuk rencana udah siap masuk sana. Batal lagi semua nih ya? Belum bisa ternyata. Belum bisa ya. Oke, alhamdulillah kita dapat info terbaru teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, jika dirasa menarik atau juga mungkin dirasa informatif, monggo silakan share, tayangkan sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi penyemangat kita semua dan juga menjadi inspirasi kita bahwa serangan sekejam apapun bisa dijalankan, tapi selama kita masih punya keimanan gitu dan percaya akan kemenangan ini akan hadir, insya Allah kita pasti akan tetap tabah di posisi kita, bahkan melakukan perlawanan yang paling keras. Semoga kemenangan itu dalam waktu dekat akan kita laksanakan sama-sama dan kita bisa berjamaah di Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga ini menjadi penyemangat buat kita semuanya. Amin, dan kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.